Selamat datang di channel Mari Belajar Indonesia ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai listrik ya. Jadi kalau di yang seri sebelumnya sempat membahas sedikit mengenai yang modern ya, software, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang listrik ya, tegangan dan arus listrik. Nah, bagi yang belum pernah, ini saya nyalain laser pointer ya. Jadi bagi yang belum pernah belajar listrik, kita bisa belajar ya. Jadi bagi yang kelas berapa tuh? Kelas 3 SMP ya. Pertama kali ketemu materi hukum Ohm ya. Nah, kita juga nanti akan membahas beberapa hal menarik ya tentang apa itu sebetulnya tegangan dan arus listrik. Kita sering sekali dengar tegangan listrik, kita sering sekali ya dengar arus listrik. Nah, tapi apa keduanya itu? Nah, kita akan bahas apa itu tegangan, apa itu arus, dan mungkin kita akan sedikit fun fact di sini. Yang mana yang duluan sebetulnya? Jadi, kalau yang sudah sering belajar listrik mungkin ada pertanyaan ya, apakah tegangan dulu yang menghasilkan arus atau karena ada arus timbul tegangan? Nah, kita coba bahas. Oke. Nah, menurut hukum Ohm, tegangan atau beda potensial ya dilambangkan dengan V itu sama dengan arus ya, lambangnya I dikali hambatan R ya. Ini bunyi hukum Ohm. Nah, ini yang mungkin akan dipelajari di kelas 3 SMP itu ya. Ini rumus hukum Ohm, rumus kelistrikan yang paling sederhana. Sedangkan arus ya adalah perubahan muatan per satuan waktu atau dq per dt. Nah, ini kalau secara matematisnya ya, secara kalkulus memang ditulis ada D-nya. D itu artinya perubahan ya. Kalau dalam matematik D itu adalah turunan ya. Turunan delta perubahan ya. Maka nama lain dari turunan adalah laju perubahan. Nah, tapi kalau mau disederhanakan bisa D-nya hilangkan saja ya. Jadi Q per T tidak mengubah makna, tidak mengubah arusnya, tidak mengubah rumusnya sebetulnya. Ini hanya penulisan secara matematik aja. Jadi kalau pusing ya nggak usah perhatikan D-nya gitu ya. Intinya arus adalah muatan yang berubah per satuan waktu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, tadi yang saya janjikan pertanyaan, mana yang duluan, tegangan atau arus? Nah, boleh sambil nonton, sambil dengarkan penjelasan, bukan penjelasan sih, opini ya, pendapat. Ya. Sambil menerka juga boleh. Mana yang duluan, tegangan atau arus? Saya kasih analogi. Apa bedanya yang atas sama yang bawah? Nah, yang atas ini kita tahu ini adalah namanya apa? Air terjun. Ya. Atau kesananya ya, aliran air ini bisa disebut sungai biasanya ya. Dan yang di bawah ini genangan air yang sangat besar disebut danau. Oke. Nah, apa bedanya sungai dengan danau? Nah, kita tentu tahu bahwa sungai itu punya arus air, betul? Makanya di sungai kita bisa lakukan olahraga air seperti arung jeram, body rafting, ya, macam-macam. Dan semua itu mengandalkan apa? Arus air ini kan yang bergerak ini. Sedangkan di danau relatif tidak ada arus, ya. Betul? Airnya cenderung statis, diam. Kalaupun dia bergerak mungkin karena angin atau mungkin karena ada orang yang mendorong kapal di situ ya. Mungkin mendayung kapal bisa kan.
Nah, mungkin itu akan menimbulkan pergerakan secara air, tapi bukan berarti air ini sama-sama gitu ya, konstan melaju ke arah yang sama membuat sebuah arus, tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menimbulkan adanya arus atau aliran air itu di sungai? Kenapa air di danau ini cenderung diam, tenang, pasif ya, tidak bergerak, dan air di sungai cenderung punya arus mengalir. Kenapa? Nah, gambar di sini sudah jelas menunjukkan bahwa aliran air yang di sungai itu akibat adanya air terjun. Betul? Jadi air terjun, ketika air itu ada dari atas, dia punya ketinggian, maka air akan turun ya. Karena gravitasi, airnya jatuh, turun, maka disebut air terjun, dan dia mengalir ke arah sana. Nah, maka ada aliran arus di sini. Karena adanya perbedaan ketinggian. Sedangkan kalau di danau, cenderung tanahnya rata. Jadi tidak ada arusnya. Nah, dalam fisika, jika kita punya ketinggian, ya, dalam hukum kekekalan energi, ya, saya mention sedikit tentang hukum kekekalan energi, di mana dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi energi hanya dapat berpindah bentuk, ya, berubah bentuk. Nah, dalam fisika, jika ada ketinggian seperti ini, otomatis timbul yang namanya energi potensial. Oke. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi sebetulnya ya, secara umum energi potensial adalah energi yang belum menjadi energi yang bisa dirasakan. Energi yang belum ada dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Baru ketika energi potensial itu berubah menjadi energi lain, barulah energi lain itu bisa dirasakan oleh sekitar. Contoh, energi kinetik begas ya. Bukan ini ya. Di sini tidak ada energi kinetik begas. Energi potensial begas tidak ada di sini karena tidak ada begas. Nah, energi potensial begas itu ada ketika begasnya kita tahan. Kita tekan lalu kita tahan. Nah, kita merasa ada resistansi gitu ya, yang dia seperti hendak ingin melepaskan diri kan ke posisi semula. Nah, itu adalah energi potensialnya itu. Nah, ketika kita longgarkan pegangan kita terhadap pegas itu, maka pegas itu akan lepas gitu kan, akan kembali ke posisi semula dan ada gaya dorongnya. Nah, itu energi kinetik yang bisa kita rasakan efeknya. Nah, dalam fisika juga, nah kalau yang berkaitan dengan ketinggian ini ada yang namanya energi potensial ketinggian, ya, energi potensial biasanya. Rumusnya MGH ya. Kalau bisa diingat-ingat di sekolah, pasti akan diajarkan rumus energi potensial adalah MGH. Massa dikalikan percepatan gravitasi, nilainya 9,78 ya, tapi sering kita bulatkan ke 10 supaya mudah. Dan H adalah ketinggian ini. Nah, karena adanya energi potensial ini, lalu seiring dengan airnya turun, maka energi potensialnya makin turun karena tingginya makin rendah kan. Nah, kemana energi potensial tersebut? Kok menurun? Kok makin lama makin habis? Nah, berubah menjadi energi kinetik, yaitu arus ini yang lewat itu. Nah, itu perbandingannya. Itu analoginya ya. Nah, jadi tegangan listrik itu ternyata apa? Nah, tegangan listrik itu ternyata adalah perbedaan potensial listrik. Jadi ternyata tegangan listrik itu adalah energi potensial.
Ya. Nah, perbedaan potensial listrik antara dua titik. Nah, secara matematis rumusnya memang seperti ini. P sama dengan, ya secara matematik kalkulus dia ada integralnya. Ini E.dl ya. Jadi ini kalau belajar vektor, maka ini vektor. E itu adalah vektor, dl juga vektor. Jadi E sendiri ini adalah potensial listrik. Nah, kenapa vektor? Mungkin pusing ya ngelihat rumus ini, tapi nggak usah pusing. Ini coba dimaknai aja rumusnya. Nah, potensial listrik di satu titik tertentu ya. E vektor ini adalah potensial listrik di satu titik. Nah, V adalah perbedaan potensial antara dua titik. Artinya ada dua E yang diselisihkan di sini. Makanya E itu berlaku di satu titik ya. Jadi E atau potensial listrik itu berlaku di satu titik. Nah, potensial listrik di satu titik itu bernilai ini 1/4pi epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah sebuah koefisien yang menyatakan seberapa mudah dia dipengaruhi medan listrik. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya lupa namanya Pak. Permisivitas kalau saya nggak salah itu ya. Mungkin. Bisa dicari di internet ini E0. Tapi ini adalah sebuah konstanta intinya. Jadi 1/4pi epsilon 0 ini akan bernilai sebuah konstanta. Kita anggap K aja. K ya konstanta. Nggak perlu dipusingkan. Itu nggak ngaruh. Artinya maksudnya ini ngaruh hanya ke besaran ya. Tergantung dia berada di medium apa gitu epsilon 0 ini. Nah, berada di udara kah atau minyak atau apa. Nah, bisa macam-macam. Ini kita anggap sebagai konstanta aja. Ini nggak usah terlalu dipusingkan. Anggap angka aja ya. Nah, Q ini adalah muatan listrik yang ada di titik tersebut. Muatan. Ini kita melihatnya titik ya. Nah, dibagi dengan jaraknya dikuadratkan. Jarak antara titik yang mau diamati dengan titik muatannya ada di mana. Ya. Nah, AR adalah, nah begini. Saya harus gambar berarti. Ini karena agak sulit. Oke. Nah, gini. Katakanlah saya punya muatannya di sini. Nah, saya mau menghitung potensial listrik antara dua titik ini. Ini titik A dan ini titik B. Gitu ya. Nah, berapa potensial listriknya? Nah, kita harus menghitung potensial listrik di titik A ini dan di titik B ini, lalu kita selisihkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita hitung dulu dong di titik ini ya, dengan rumus ini kan, betul? Nah, Q adalah besar muatan ini, R-nya adalah ini, dan AR adalah vektor satuan yang melambangkan arah ke sana. Gitu. Jadi ini adalah vektor satuan. Arah, melambangkan arah kemana. Kalau sulit membayangkan, belum belajar vektor, bayangkan saja ini sebagai kanan, kiri, atas, bawah. Gitu ya. Karena apa? Karena ini bergantung pada arahnya gitu kan. Ini karena bergantung dengan jarak, dia bergantung juga dengan arah. Nah, yang ke sini juga berapa baru diselisihkan dengan cara diintegralkan ya. Diintegralkan. Kalau yang sudah belajar integral, kalau ini A, ini B, maka nanti kan hasilnya adalah ini kalau DL ini jadi R gitu kan, maka jadi E kali R, lalu di B kurang di A gitu kan. B-nya masuk dikurang yang A-nya masuk. Oke. Nah, itu kalau yang sudah mengerti matematika dan vektor. Bagi yang belum mengerti, yang belum belajar, yang perlu dipahami adalah bahwa tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik. Artinya dia adalah energi potensial ya, EP. Nah, itu aja yang perlu diingat
Ingat, dimengerti gitu ya. Oke. Nah, arus listrik adalah muatan yang lewat suatu titik persatuan waktu. I sama dq per dt ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Q adalah muatan. Nah, analoginya, ini analogi yang saya kotakin. Nah, analoginya seperti arus air ya. Kembali ke sungai tadi, biasanya kita menghitung kecepatan air atau laju air dengan debit, betul nggak? Ya, debit. Dan debit ini malah di SD sudah pelajari gitu ya. Dan debit adalah kecepatan aliran air per satu waktu tertentu. Nah, sama dengan arus, tapi yang mengalir kalau arus bukan air, tapi dia adalah muatan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa muatan bisa mengalir? Nah, bagaimana listrik mengalir? Nah, saya ingin kita lihat. Oke, saya ganti ke laser pointer lagi. Coba kita lihat ini namanya Newton cradle ya. Bahwa, nah, dari sini ketika dia menghantam, terlihat bahwa yang sebetulnya bergerak hanya yang ujung-ujungnya, betul nggak? Ini hanya yang kiri dan yang kanan yang bergerak. Yang tengah-tengah itu tidak bergerak, tapi mereka meneruskan dorongan yang diberikan oleh kiri ini diteruskan ke sana ke kanan. Dan dibalikan lagi kalau di kasus Newton cradle. Nah, mirip dengan itu ya. Jadi saya bisa katakan bahwa ketika ada beda potensial antara dua titik ya, dan di sini ada konduktor. Konduktor artinya zat yang atau bahan yang bisa mengalirkan listrik. Nah, kalau kita bedah ya di dalam suatu bahan, semua bahan itu kan terdiri dari atom ya. Atom itu kalau menurut teori kimia kan ada proton, ada neutron, dan ada elektron ya. Proton itu muatan positif, elektron itu muatan negatif, neutron itu muatan netral. Nah, saya nggak mau terlalu banyak bahas kimia ya, karena memang bukan bidangnya. Nah, tapi yang jelas ketika di antara dua titik yang menghubungkan satu konduktor itu, jadi ini anggap ini kabel gitu ya, kabel tembaga, maka di sini ada elektron tembaga di sini. Nah, ketika terjadi beda potensial, di sini plus V dan min V, ada beda potensial. Nah, seolah-olah di sini ada beda ketinggian seperti di sungai tadi, di air terjun tadi. Ingat bahwa beda potensial listrik atau bukan potensial listrik, beda potensial listrik atau tegangan itu adalah energi potensial. Dan ingat bahwa ketika ada energi potensial, maka bisa berubah menjadi energi lain, yaitu energi listrik. Nah, energi listrik itu tercermin dari apa? Nah, ketika di sini ada tegangan listrik yang berbeda dengan ini, maka dia seperti seolah-olah mendorong si elektron ini. Elektron keluar dan akan mendorong elektron yang satunya, dan di sana didorong. Nah, seperti Newton cradle ini sampai ke ujung sana. Nah, secara tidak langsung kan kita melihat pergerakan elektron di sini. Nah, secara tidak langsung kalau ini satu swing kita melihat bahwa ada pergerakan dari kiri ke kanan, sama dengan seperti ini. Kita melihat ada pergerakan elektron ke sana gitu kan, walaupun sebetulnya yang mereka hanya berpindah sedikit saja, tapi seolah-olah karena serentak jadi kita melihat itu seperti aliran. Nah, itulah yang disebut sebagai arus listrik. Nah, kembali ke sini, tegangan listrik adalah perbedaan potensial tadi. Nah, kembali ke ini ya, ke rumus ini tadi. Nah, bagi yang kelas SMA, SMP kelas 3 pasti harusnya udah diajarin mengenai hukum kolom ya. Jadi kalau hukum kolom di sini seperti epsilon 0 ini kan K-nya gitu ya. Nah, tapi kalau hukum kolom itu kan Q dikali
Q1 dikali Q2. Nah, kalau di sini tidak ada Q2-nya. Artinya apa? Artinya sebetulnya potensial listrik ini tidak lain dan tidak bukan adalah gaya Coulomb, ya. Kebayangkan gaya Coulomb, ya. Gaya Coulomb itu adalah gaya yang ada antara dua muatan. Kalau dia gaya muatannya itu beda polaritas, ya, beda muatan, satu positif satu negatif, maka mereka akan saling tarik menarik. Artinya arah si gaya Newtonnya mendekat. Tapi kalau dia sama polaritasnya, arah gaya Newton akan gaya Coulomb akan saling menjauh, ya, karena saling menolak kan. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Nah, di sini kan ada dua muatan, nah tapi ini satu muatannya dibuang. Jadi kita membuang satu muatan di sini. Kalau di E itu untuk memahami E itu kita membuang satu muatan. Nah, 1 plus di sini. Nah, Q itu kan sama dengan Q kali 1 gitu kan. Artinya di sini ada muatan satu kolom. Betul? Karena Q dikali Q2, Q2-nya satu kolom, hasilnya Q, betul? Ya kan? Artinya di sini kalau misalnya saya punya muatan satu kolom di sini, kira-kira berapa sih gaya Coulombnya? Begitu kan? Berapa gaya Coulomb yang akan dialami oleh muatan satu kolom di satu titik? Itulah potensial listrik. Kenapa disebut potensial? Karena di sini ini kan sebetulnya andai-andai gitu. Jadi lebih tepatnya seandainya saya punya satu kolom di sini, berapa gaya ininya? Gaya apa? Gaya Coulombnya atau potensial listriknya, gitu kan? Potensial listrik itu berapa kira-kira berapa Newton gaya, kira-kira berapa besarnya gaya Coulomb yang akan dialami oleh muatan satu kolom di satu titik tertentu jika ada muatannya. Gitu. Nah, makanya itu disebut potensial karena muatannya fiktif gitu ya. Kita hanya pengen tahu di situ kira-kira berapa gayanya kalau ada. Nah, kalau ternyata di sini muatannya 2 kolom, 3 kolom kan tinggal dikali 2, dikali 3, dikali 4 dan seterusnya. Nah, jadi ini menjelaskan kenapa ini ya perbedaan potensial listrik di sini dan di sini. Kenapa gaya potensial itu, ya, energi potensial itu kenapa bisa menggeser elektron-elektron ini? Nah, itu tadi karena ada gaya Coulomb. Jadi sebetulnya yang bekerja untuk menggeser elektron-elektron ini ke arah sana gitu ya sehingga ada arus di sini itu adalah gaya Coulomb. Oke. Nah, elektron. Nah, ini sedikit kimia ya. Nah, resistor itu adalah tadi kan V sama dengan I kali R gitu ya hukum Ohm. Nah, resistor atau R itu adalah hambatan listrik. Artinya seberapa sulit elektron bergerak. Elektron ini harus bergerak ke arah sana kan untuk menciptakan arus atau ke sana gitu. Nah, gaya Coulomb ini kan seolah-olah nendang elektron yang ini ke sana gitu kan atau narik. Nah, tapi dia harus cukup kuat kan. Dia harus cukup kuat untuk menarik atau mendorong elektron ini sehingga elektron ini bisa men-trigger elektron yang lainnya untuk bergerak gitu kan. Nah, seberapa besar gaya yang harus digunakan artinya kan sebanding dengan seberapa sulit elektron itu bergerak. Elektron itu ditendang gitu kan. Nah, ditendang tuh apa? Ternyata ditendang tuh ini. Ini kalau saya punya atom ya, ini 3 atom gitu ya. Nah, di sini proton dan neutronnya netral gitu ya. Nah, karena tadi ada beda potensial, maka ada elektron yang ketendang nih. Di sini elektron enter. Artinya
ketendang ke atom ini. Nah, atom ini jadi kebanyakan elektron kan, karena ketimpa satu gitu kan, ketendang dari sana. Nah, karena ketendang satu elektron dari sana, ya sudah, ku tendang lagi satu ke kanan. Artinya kan masuk satu, keluar satu, impas. Nah, di sini atom kedua, wah aku yang ketiban satu ini, kena satu nih. Aku ketendang satu elektron di sini. Ya udah, aku tendang lagi satu ke sana gitu. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai ujung kabelnya gitu ya. Nah, artinya apa? Ini yang menjelaskan tadi yang itu yang saya katakan gitu, di mana elektron bergerak itu maksudnya ini elektron pindah dari satu atom ke atom lain. Nah, kalau yang belajar kimia ya, bagi yang belajar kimia mungkin bisa tahu bahwa perpindahan elektron ini butuh energi ya. Inti atom, kulit pertama, kulit kedua gitu ya. Kalau model atomnya siapa itu ya, yang bentuknya seperti ini inti atomnya itu kulit. Nah, setiap kali elektron dari satu kulit mau pindah ke kulit lain butuh energi, betul? Dia membutuhkan energi. Keluar juga membutuhkan energi. Dan apalagi keluar ke atom lain lebih butuh energi lagi, betul? Nah, itu dipelajari di kimia. Oke. Slide-nya sudah habis. Kesimpulan terakhir adalah untuk menjawab ini. Mana yang duluan, tegangan atau arus? Mana yang duluan? Ya, terlepas dari banyak opini, menurut saya tegangan duluan. Tegangan yang menciptakan arus. Kenapa? Karena dia adalah energi potensial. Dan di mana-mana yang ada duluan adalah energi potensial. Dalam aliran sungai tadi, yang menimbulkan adanya arus listrik adalah energi potensial yang ditimbulkan oleh air terjun. Jadi kalau ditanya arus listrik atau tegangan yang duluan, maka tegangan yang menciptakan atau tegangan yang menghasilkan arus listrik. Oke? Semoga bisa dipahami. Semoga mendapat ilmu baru. Oke? Terima kasih.